Perkenalkan, nama saya Nunung Sulistianingsih, NIM 230107064 dari kelas 2C. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang yang pertama perbedaan individual, yang kedua berpikir, dan yang ketiga motivasi belajar. Happy watching! Baik, yang pertama pengertian perbedaan individual. Pada dasarnya, tiap individu merupakan satu kesatuan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang sama baik dari segi aspek fisik maupun psikis. Dimianto dan Mudiono berpendapat bahwa peserta didik merupakan individu yang unik. Artinya, tidak ada dua orang yang persis sama. Tiap peserta didik memiliki perbedaan satu sama lain. Perbedaan itu terdapat pula pada kepribadian dan sifat-sifatnya. Kemudian Omar Hamalik mengemukakan bahwa perbedaan individu manusia dapat dilihat dari dua sisi, yakni horizontal dan vertikal. Sebelumnya teman-teman ada yang tahu apa itu perbedaan horizontal dan vertikal? Baik, perbedaan horizontal adalah perbedaan individu dalam aspek mental seperti tingkat kecerdasan, bakat, minat, ingatan, emosi, dan sebagainya. Sedangkan perbedaan vertikal adalah perbedaan individu dalam aspek jasmaniah seperti bentuk badan, tinggi, besarnya badan, tenaga, dan sebagainya. Masing-masing aspek tersebut berpengaruh besar terhadap kegiatan dan keberhasilan pembelajaran yang dilakukan. Kemudian ada faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan individu. Yang pertama ada faktor keturunan. Faktor keturunan merupakan faktor biologis yang diturunkan melalui pewaris genetik oleh orang tua. Dan yang kedua ada faktor lingkungan, yang dimana faktor lingkungan meliputi statis, keadaan tempat dan dinamis, pengaruh sosial ataupun manusia. Lingkungan menunjuk pada segala sesuatu yang berada di luar dari individu. Faktor ini dapat meliputi banyak hal, mulai dari status sosial ekonomi, pola gizi, stimulasi dan rangsangan, pola asuh orang tua, budaya, dan lain sebagainya. Kemudian ada pun macam-macam perbedaan individu, yakni yang pertama ada perbedaan jenis kelamin. Jenis kelamin tentunya berbeda dengan gender. Jenis kelamin merujuk pada perbedaan biologis dari laki-laki dan perempuan. Sementara gender termasuk dalam hal peran, tingkah laku, kecenderungan, sifat, dan atribut lain yang menjelaskan arti menjadi seorang laki-laki maupun perempuan dalam kebudayaan yang ada. Kemudian yang kedua ada pun perbedaan kemampuan. Perbedaan kemampuan didefinisikan sebagai prestasi komparatif individu dalam berbagai tugas, termasuk dalam memecahkan masalah dengan waktu yang terbatas. Juga meliputi prestasi individu dalam sebagian besar tugas-tugas belajar. Perbedaan kecerdasan ini dapat dilihat dari perbedaan IQ. Dan yang ketiga, kepribadian. Kepribadian adalah pola perilaku dan cara berpikir yang khas yang menentukan penyesuaian diri seorang terhadap lingkungan. Kemudian ada perbedaan bakat. Bakat adalah salah satu pemberian atau anugerah khusus paling berharga bagi manusia. Seseorang yang memiliki bakat akan menjadikan dirinya sebagai orang spesial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bakat diartikan sebagai kepandaian, sifat pembawaan yang dibawa sejak lahir. Sedangkan dalam bahasa Inggris, bakat sering digambarkan dengan kata talent, yang berarti kemampuan alami seseorang yang luar biasa akan sesuatu hal, atas kemampuan seseorang yang di atas rata-rata kemampuan orang lain akan sesuatu hal. Secara bahasa, kata bakat dalam KBBI adalah berarti bekas, kesan, tanda-tanda. Kemudian ada jenis-jenis bakat, yakni yang pertama ada bakat umum sama bakat khusus. Nah, bakat khusus ini memiliki jenis-jenis. Yang pertama ada bakat akademik khusus, yang dimana bakat akademik khusus ini misalnya seperti bakat untuk bekerja dalam angka-angka, numerik, logika bahasa, dan sejenisnya. Dan yang kedua ada bakat kreatif produktif. Bakat ini biasanya dalam bidang kreatif produktif, yakni bakat dalam menciptakan sesuatu hal yang baru, misalnya menghasilkan rancangan arsitektur baru, menghasilkan teknologi terbaru, dan sejenisnya. Kemudian ada bakat seni.
bakat khusus dalam bidang seni, misalnya mampu mengaransemen musik dan sangat dikagumi mampu menciptakan lagu hanya dalam waktu 30 menit, mampu melukis dengan indah dalam waktu singkat dan sejenisnya. Dan yang keempat ada bakat kinestetik atau psikomotorik. Bakat ini misalnya seperti bermain sepak bola, bulu tangkis, tenis, dan keterampilan teknik. Dan yang terakhir, bakat sosial. Bakat sosial atau bakat khusus dalam bidang sosial, misalnya sangat mahir melakukan negosiasi, sangat mahir menawarkan sesuatu produk, dan sangat mahir mencari koneksi saat berkomunikasi dalam berorganisasi, dan sangat mahir dalam kepemimpinan. Kemudian materi selanjutnya yakni berpikir. Berpikir menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu, menimbang-nimbang dalam ingatan. Berpikir merupakan proses dialektikas yang artinya selama kita berpikir dalam pikiran itu terjadi tanya jawab untuk bisa meletakkan hubungan-hubungan pengetahuan kita dengan tepat. Adapun jenis dan tipe berpikir, yakni yang pertama ada berpikir logis. Berpikir logis adalah suatu tindakan menganalisis suatu situasi sehingga akan menghasilkan solusi yang masuk akal. Dan yang kedua ada berpikir analitis. Berpikir analitis adalah pola berpikir yang berlandasan pada usaha mengadakan pemetaan masalah, menemukan bagian-bagian dari suatu masalah, penyelesaian atau gagasan suatu masalah. Yang ketiga ada berpikir sistematis. Berpikir sistematis adalah upaya untuk menguraikan suatu informasi secara teratur, logis, dan mudah dimengerti sehingga bisa membentuk suatu sistem yang menyeluruh dan terpadu. Yang keempat ada berpikir kritis. Berpikir kritis adalah cara berpikir manusia untuk merespon seseorang dengan menganalisis fakta untuk membentuk penilaian. Yang kelima ada berpikir kreatif. Berpikir kreatif adalah suatu pemikiran yang berusaha menciptakan gagasan baru. Kemudian selain dari jenis-jenis berpikir, ada pun pola berpikir. Pola berpikir ini dibagi menjadi dua, ada fixed mindset and growth mindset. Yang pertama itu pola pikir tetap atau biasa yang disebut dengan fixed mindset. Pola pikir ini merupakan pola pikir yang meyakini bahwa bakat, kecerdasan, kemampuan, dan karakter seseorang merupakan sesuatu yang sudah ditetapkan sejak lahir dan tidak dapat berkembang. Pola pikir ini akan berpikir kegagalan terjadi karena keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki. Pola pikir ini akan tetapi berpikir jika ia tidak pandai dalam suatu hal. Ia merasa tidak ada kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Seperti halnya selalu menghindari tantangan baru, cepat menyerah, merasa terancam karena kesuksesan orang lain, dan selalu berpikir negatif. Kemudian ada pola pikir berkembang, yakni yang biasa disebut dengan growth mindset. Pola pikir ini adalah pola pikir seseorang yang memiliki keyakinan bahwa kemampuan dasar mereka dapat dikembangkan melalui kerja keras, berlatih, dan bakat hanyalah titik awal. Orang yang menganut growth mindset ini, mereka bisa menjadi lebih banyak mencoba tantangan baru dan gagal dijadikan sebagai peluang untuk berkembang, atau biasa kita sebut dengan pemikiran positive thinking. Kemudian ada faktor penghambat dan pendorong dalam berpikir. Faktor penghambat dalam berpikir yakni yang pertama, kurang memahami tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Yang kedua, takut berbuat salah. Dan yang ketiga, tidak berpikir proaktif. Kemudian ada faktor pendorong berpikir. Yang pertama yakni kestabilan emosi, kedua pendidikan yang sudah terpenuhi, tiga keadaan lingkungan yang sekitar yang mendukung proses berpikir, empat perkembangan intelektual individu, dan yang kelima sikap keterbukaan individu terhadap suatu pengetahuan yang baru. Kemudian materi selanjutnya yakni tentang motivasi belajar. Menurut W.S. Winkel, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan belajar. Pendapat yang sama pun diungkapkan oleh Muhyiddin Shah yang menegaskan bahwa motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak yang ada di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar dapat tercapai. Kemudian berdasarkan pengertian motivasi belajar di atas dapat disimpulkan bahwa
Pengertian motivasi yakni adalah serangkaian dorongan atau daya penggerak yang berasal dalam diri sendiri maupun dari luar untuk melakukan aktivitas belajar, sehingga menimbulkan perubahan yang menjadi tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar dapat tercapai. Kemudian adapun jenis-jenis motivasi belajar, yakni yang pertama ada motivasi ekstrinsik. Motivasi ini adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Kemudian yang kedua ada motivasi intrinsik, yakni motivasi yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam setiap diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Ketika individu yang telah memiliki motivasi intrinsik ini dalam dirinya, maka ia secara sadar akan melakukan suatu kegiatan yang tidak memerlukan motivasi dari luar dirinya. Dalam aktivitas belajar, motivasi intrinsik sangat diperlukan, terutama belajar sendiri. Individu yang tidak memiliki motivasi intrinsik sulit sekali melakukan aktivitas belajar secara terus-menerus. Sedangkan individu yang memiliki motivasi intrinsik selalu ingin maju dalam belajar. Dapat dipahami bahwa motivasi intrinsik lebih utama dibandingkan dengan motivasi ekstrinsik. Kemudian ada teori-teori motivasi belajar. Yang pertama, teori dua faktor menurut Herzberg. Herzberg menerangkan bahwa teori ini dikembangkan dengan model dua faktor dari motivasi, yakni faktor motivasional dan faktor hygiene atau pemeliharaan. Yang dimaksud dengan faktor motivasional adalah hal-hal yang mendorong berprestasi yang sifatnya intrinsik, yang bersumber dalam diri individu. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor hygiene atau pemeliharaan adalah faktor-faktor yang sifatnya ekstrinsik, yang bersumber dari luar diri individu, yang menentukan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Dapat dipahami bahwa dapat melakukan aktivitas individu digerakkan atau didorong oleh dua faktor baik yang berasal dari dalam maupun yang berasal dari luar individu. Kemudian ada teknik-teknik motivasi siswa. Teknik-teknik motivasi siswa ini yang pertama ada pilih metode belajar yang tepat, kemudian yang kedua maksimalkan fasilitas pembelajaran, kemudian manfaatkan media belajar, meningkatkan kualitas guru, evaluasi pembelajaran, ciptakan suasana belajar yang menyenangkan, dan yang terakhir ciptakan persaingan dan kerjasama.